Ayo, mana pusat? P. Ada dua pusat ya? P dan I. Iya. Kalau titik singgungnya ada F dan H. Nah, itu yang pertama. Kita lihat, coba lihat ya. Jarak titik singgung dengan pusat lingkaran. Dari titik F ke titik P. Kira-kira itu namanya apa? Kalau kita bikin garis dari F ke P, kita bikin garis, itu namanya apa? Apa? Apa yang keras? Jari-jari. Iya, bagus, jari-jari. Berarti yang pertama setelah kita amati ya, ternyata titik singgung dengan titik pusat itu akan membentuk apa? Jari-jari lingkaran. Itu yang pertama ya. Ditebelin ya, di otak ditebelin. Oh, titik singgung dengan titik pusat itu jadinya jari-jari. Kemudian yang kedua, perhatikan sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan jari-jari lingkaran. Kalau kita membuat garis singgung di sini, maaf, jari-jari di sini, akan terbentuk sudut di sini ya. Nah, sudut antara titik singgung dengan jari-jari atau sudut antara garis singgung dengan jari-jari itu akan membentuk sudut 90 derajat. Kalau 90 derajat itu berarti apa? Apa? Siku? Ya, siku ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa garis singgung itu adalah garis yang mempunyai titik singgung ya di sini, kemudian akan membentuk apa? Jari-jari dan membentuk 90 derajat atau siku-siku dengan jari-jarinya. Itu namanya garis singgung. Bu, kalau misalnya garis singgungnya tidak membentuk sudut 90 derajat, apakah itu garis singgung? Bukan. Ya, salah satu syarat untuk menjadi garis singgung dia harus tegak lurus atau 90 derajat dengan jari-jarinya. Paham ya? Itu namanya garis singgung. Garis singgung. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan di sini ada gambar. Apa gambar apa ini? Sepeda ya? Iya. Betul. Sepeda, kalian pernah naik sepeda? Pernah benerin gear sepeda? Ya, itu mirip sama garis singgung lingkaran. Ya, terus yang jet set juga ada ya, nih. Ini garis singgung lingkaran. Kemudian ada lagi timbak ya. Di sini masih banyak sumur kan? Masih suka lihat sumur? Nah, ini juga garis singgung lingkaran. Ternyata banyak sekali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ngapain belajar matematika, ngapain belajar garis singgung? Jangan salah, ini semua berasal dari matematika, ya. Dan kalian tahu tidak, ternyata garis singgung luar lingkaran ini memberikan suatu pelajaran untuk kita. Apa itu? Perhatikan. Seperti fungsi gear sepeda. Kalian suka naik sepeda kan? Kalau goes itu kira-kira maju atau mundur? Maju. Bisa nggak sambil goes sambil mundur? Enggak ya. Kalau naik sepeda itu kalau mau mundur harus pakai apa? Kaki. Nggak bisa pakai sambil menggoes sambil mundur, nggak bisa ya. Nah, seperti fungsi gear sepeda yaitu untuk maju, seperti itulah fungsi orang yang menyinggung kita, yaitu untuk membuat kita lebih maju. Ya, kan dalam bersepeda ada garis singgung ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk maju, agar sepedanya bisa maju. Sama ketika ada orang yang menyinggung kita, itu sebenarnya ada fungsinya. Apa fungsinya? Agar kita bisa lebih maju. Ya, itu matematika. Makanya kalian kalau belajar matematika itu jangan mikirin angkanya, banyak loh. Matematika itu mengajarkan makna yang berarti untuk kehidupan kita. Ya, nah, ini salah satunya garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jadi semangat ya belajarnya ya. Semangat ya. Jadi mulai hari ini sejak tahu garis singgung persekutuan luar, kalau ada orang yang menyinggung kita, jangan tersinggung. Jadikan motivasi agar kita bisa lebih maju lagi. Tunjukkan sama dia kita bisa maju. Paham ya? Oke. Nah, kemudian sebelum kita belajar, kita akan
sebutkan dulu kompetensi dasarnya untuk hari ini. Yang pertama, menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang kedua, menjelaskan definisi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang ketiga, menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, apa tujuannya? Ini Ibu punya tujuan. Tujuan itu adalah keinginan Ibu untuk kalian setelah mempelajari hari ini, ya, pembelajaran hari ini, Ibu pengen kalian seperti ini, ya. Yang pertama, setelah mengamati benda-benda yang ada di sekitar secara jujur dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat garis singgung lingkaran. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendefinisikan garis singgung persekutuan lingkaran, ya. Dari yang tadi Ibu sebutkan tentang tanya jawab dan mengamati ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menentukan rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran secara bertahap dengan baik. Yang keempat, setelah melaksanakan pembelajaran melalui media PowerPoint, nanti kalian bisa membandingkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan garis singgung dua lingkaran. Kemudian yang kelima, setelah melaksanakan pembelajaran, nanti kita pakai aplikasi Active Inspire, ya. Kalian bisa melukis garis singgung persekutuan luar dengan tepat. Kemudian yang keenam, setelah melaksanakan pembelajaran melalui diskusi, nanti kalian bisa mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika dengan benar. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa secara gotong royong dengan kelompoknya masing-masing menganalisis garis singgung persekutuan luar dengan tepat setelah melaksanakan pembelajaran melalui diskusi. Dan yang terakhir, setelah menganalisis unsur-unsur lingkaran, kalian bisa mempresentasikan hasil analisis garis singgung persekutuan luar dengan penuh percaya diri, ya. Jadi ini yang Ibu pengen pada kalian setelah pembelajaran hari ini. Semoga semuanya tercapai, ya. Oke, kemudian apa saja kegiatan kita hari ini? Jadi menyambung dari pertemuan yang kemarin, ya, Ibu sudah memberikan proyek kepada kalian. Sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Coba lihat. Ibu coba lihat pekerjaannya. Nah, ya, sudah diukur dengan baik belum? Apa yang diukur? Apa yang diukur? Jarak antar jari-jari. Ini siapa? Gambar apa ini? Roda. Apa lagi? Gigi sepeda. Apa lagi? Apa yang kalian ukur? Jembatan. Terus? Genset. Ya, sudah semua, ya, dikerjakan, ya? Sudah dihitung semuanya? Bagus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana proyek itu akan berjalan dan untuk apa sih kalian mengukur semua itu, ya? Karena nggak mungkin kalian bawa sepeda ke sini, bawa genset ke sini, bawa apa lagi? Sumur, apa lagi? Ada yang bisa bawa sumur ke sini? Iya. Nggak mungkin kita bawa semua itu, kemudian kita hitung di sini, nggak mungkin, ya. Jadi Ibu meminta kalian untuk menghitungnya kemarin, ya, dengan kelompoknya, dan Ibu lihat sudah semua mengerjakan. Nah, hari ini kita akan pertama menyusun perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal pembuatan proyek, kemudian yang ketiga nanti Ibu akan memeriksa dan memantau hasilnya, dan yang keempat presentasi hasil proyek kalian, ya. Oke, ini yang akan kita lakukan hari ini, kegiatan kita hari ini. Nah, awal mula proyek itu adalah dari sebuah pertanyaan penting atau pertanyaan esensial. Istilahnya, apa itu? Lihat di depan pertanyaannya. Ini pertanyaan esensial. Kenapa ngantuk, ya? Ngantuk, ya? Emang sore itu paling bagus di dunia akhirat. Makanya yang semangat, yang tegap, ya. Lihat.
hubungan apa? Nah, kita akan mencari melalui proyek atau hasil kerja yang sudah kalian kerjakan di rumah sebelumnya ya. Ini kan pertanyaan ini pun sudah tahu ya. Ya kan? Sudah tahu ya pertanyaannya ya. Nah, nanti hasilnya itu akan kita analisis jadi apa sih proyek yang kalian buat itu. Paham ya? Jadi apa pertanyaan esensialnya? Apakah oke, bagus ya. Nah, kemudian proyek kita hari ini kan udah kasih tahu yang kemarin ya. Jadi proyeknya adalah kita akan menghitung jari-jari garis singgung persekutuan luar dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian hasil itu, hasil yang nanti kalian akan yang sudah ada di meja kalian semua masing-masing, itu nanti akan dianalisis, kemudian akan diketahui apa hubungan dari keduanya dan akan mendapatkan apa dari hubungan tersebut. Ya, itu berupa rumus. Nanti hasil akhirnya adalah rumus. Nah, bagaimana menjadi rumus kita nanti lihat dulu ya. Yang jelas kita tahu proyek kita hari ini ya. Oke, kemudian sebelum kita sebelum kita melaksanakan proyeknya, Ibu ingin mengajarkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat garis singgung lingkaran persekutuan dua lingkaran ya. Dari sini nanti kalian bisa bandingkan apakah benar gear sepeda yang kalian hitung atau timba yang kalian hitung atau genset yang kalian hitung itu adalah merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke. Nah, untuk menggambar ini Ibu menggunakan aplikasi Aktif Inspire ya. Jadi matematika juga tidak akan jauh dari teknologi. Kalian bisa menggunakan jangka. Tahu jangka? Untuk membuat apa jangka? Lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran kita bisa menggunakan teknologi, tidak harus dengan jangka. Salah satunya yaitu dengan aplikasi Aktif Inspire. Oke. Nah, perhatikan. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Dibuka juga ya guys ya. Sambil buka-buka. Ya. Bentar, kita tampilkan dulu aplikasinya. Ini aplikasinya Aktif Inspire. Kalian cuma bisa menggunakannya di laptop ya. Kalau di HP belum bisa. Jadi kalau mau mencoba nanti Ibu share cara downloadnya di grup ya, di grup kelas ya. Jadi dari kalian bisa coba di rumah ya. Nah, sekarang sambil nyoba bisa lihat dulu yang di depan. Nih, seperti ini. Kelihatan nggak? Perhatikan ke depan ya. Tadi Ibu mau mengajar
membuat dua lingkaran ya. Di situ ada R besar. R besar itu adalah jari-jari lingkaran yang besar. Kita tahu kalau membuat dua lingkaran itu ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil. Lingkaran yang besar panjangnya adalah 5 cm. Sedangkan lingkaran yang kecil panjangnya 3 cm. Nah, berarti kalau misalnya R besar dikurangi R kecil berapa? 2 cm. Dari mana? Kurangi 3. Nah, dalam aplikasi ini yang istimewa adalah kita bisa menampilkan jangka dengan penggaris. Dan penggaris di sini bukan cuma aplikasi ya, kita beneran bisa menggaris ya. Jadi lurus nanti bikin garisnya. Ya, coba yang tegak duduknya, ya tegak duduknya. Oke, kita lihat ya, kita akan menggambar garis simbol persekutuan dua lingkaran. Nah, sudah ada jari-jarinya. Sekarang kita akan membuat lingkaran, ya. Perhatikan, kita bikin titik pusat ya di sini ya. Nih, di titik yang 50 sama titik 190. Kelihatan kan? Nah, itu pakai pensil ini. Nah, kita bikin titik pusat. Kemudian kita pindahkan jangkanya ini ke titik pusatnya yang tajam ini ya. Ke titik pusatnya. Nah, kemudian kita merapikan dulu yang pensilnya, jangan sampai melebihi atau kurang dari penggaris. Harus sama persis dengan penggarisnya. Kemudian tinggal diputar dan jadilah lingkaran. Nah, itu aplikasi seperti itu tadi mau praktek langsung, tapi aplikasinya nggak bisa dibuka ya. Nah, tapi sama seperti itu. Nanti kalian bisa download di rumah masing-masing. Kemudian kita bikin lingkaran yang kedua dengan jari-jari 3 cm ya. 1, 2, 3. Nah, sama seperti tadi bikin lingkarannya. Nah, jadi ada berapa lingkaran? 2. Ada 2 lingkaran. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan titik pusat A, misalnya ini A ya, dengan titik pusat B dengan menggunakan garis. Nah, lihat, padahal pensilnya ke bawah ya, tapi dia bisa garis lurus. Kenapa? Kenapa bisa garis lurus? Karena iya, karena ada penggaris. Nah, sekarang kita tulis di sini. Kita kasih nama titik pusat P yang pertama, yang kedua titik pusat Q. Oke, jadi ada 2 lingkaran ya. Lingkaran P dan lingkaran Q. Ini yang pertama. Bisa bikinnya? Bisa. Ya, kalian bisa menggambar dulu di kertas sambil mencoba dengan peralatan masing-masing ya. Kemudian, nah sekarang perhatikan dulu depan. Kita letakkan di titik P sebagai titik pusat. Kemudian kita tarik jangkanya melebihi dari setengah panjang PQ. Ya, jangan kurang dari setengah panjang PQ. Kita bikin busur di atas, tarik ke sini, set ke bawah, up. Kemudian kita pindahkan yang ini ke sebelah sini. Ininya jaraknya jangan dirubah, tetap panjang jangkanya tetap ya, jangan dirubah. Hanya saja titik pusatnya yang berubah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tarik, nah ke bawah sehingga ada titik di sini, titik potong, ya kan? Di bawah juga ada titik potong ya. Nah, nanti dari sini kita akan membuat garis dari titik potong. Nah, ada iklan lewat. Oke, kita akan membuat garis dari titik potong yang atas dengan titik potong yang bawah. Kita bikin garis. Nah, kasih nama dulu ya. Ini titik A, yang atas titik A, berarti yang bawah titik B. Ya, betul kan titik B kira-kira? Ya, bagus ya. Titik B. Nah, kemudian kita bikin garis menggunakan apa? Penggaris. Kita putar garis penggarisnya, posisikan dengan benar
panjang. Jadi titik apa yang kita kasih nama di sini? Misalnya O ya. Titik OK sama titik OP itu panjangnya sama. Jadi apa fungsinya kita membuat busur di sini? Kemudian ditarik garis itu untuk membagi panjang PQ menjadi sama besar sama panjang. Nah ini titik C ya. Berarti titik CQ sama dengan titik CP. Nah sekarang kita bikin titik pusat C dengan panjang jari-jari CP. Sini ya. Kita akan membuat lingkaran. Tarik ya, kita buat lingkaran. Oke, perhatikan kita buat lingkaran. Nah. Ya, dipaskan ya, jangan sampai melebihi dari titik pusat. Oke, kita bikin lingkarannya menjadi seperti ini. Ya. Ada lingkaran besar tengah-tengah ya. Nah ini lingkaran yang kita dapatkan dari hasil perpotongan titik C dengan garis PQ ya. Nah kemudian kita akan melukis sebuah busur dengan titik pusat P, nih titik pusatnya P ya. Jari-jarinya yaitu 2 cm. 2 cm dari apa? Hasil R dikurangi R kecil ya. Nah sekarang kita pindahkan jangkanya ke titik P. Kita pindahkan penggarisnya, disimpan dulu di bawah. Kemudian pindahkan jangkanya ke titik apa? P. Tapi ukur dulu ya. 2 cm ya, ini dengan panjangnya 2 cm ya. Lihat ini, 1, 2. Nah setelah diukur baru kita pindahkan jangkanya ke sini. Ingat ya, harus 2 cm, tidak boleh lebih. Tapi tergantung kalian bikin jari-jarinya juga. Kalau jari-jarinya besarnya 6, R-nya 4, berarti berapa? 2 juga ya. Kalau R kecilnya 5, berarti 1. Paham ya? Nah kemudian di sini kita ada busur di sini nih, yang titik yang memotong lingkaran besar yang tengah ya. Ada titik apa di sini? Nah titik sini, kemudian sama yang di bawahnya. Nah sama yang ini ya, memotong. Nah itu hasil dari membuat lingkaran dengan titik pusat P, jari-jarinya 2 cm. Kita kasih nama, yang atas titik D, yang bawah titik E. Setelah itu, setelah kita membuat busur di sini ya, atau lingkaran yang memotong lingkaran yang besar, kita akan menggaris sebuah garis yang melewati titik F dan titik D dan memotong lingkaran F ini, lingkaran P ya. Nah, oh ternyata dia berturut-turut di sini. Jadi kita ukur dulu panjang D ke Q. Panjang D ke Q di garis. Nah, setelah itu nah, di sini lihat ya, seperti yang bilang tadi, kita akan membuat garis yang memotong apa yang melewati titik apa ini? P dan titik D. Di sini kita akan menggambar atau menggaris yang melewati titik D dan titik F. Nah, kalau sudah seperti ini kita garis sampai ke sini, ya. Digaris. Nah, garis terus
akan menggarisnya ya. Posisikan menggarisnya dengan benar agar mendapatkan titik yang sesuai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat busur di lingkaran Q ya dengan jari-jari panjang DQ ya. Titik pusatnya di sini. Kita kasih nama dulu di sini apa namanya ya titiknya. F, titik F yang atas, yang bawah titik G misalnya ya. Oke. Nah, perhatikan yang atas titik F, yang bawah titik G. Nah, dari sini kita bikin busur di sini ya, agar nanti jadi titik singgung di lingkaran yang Q. Nah, ini jari-jarinya ya. Jari-jarinya sepanjang apa? Panjang DQ. Jari-jarinya sepanjang DQ, cuma nanti titik pusatnya di F. Nah, nanti ada dua, yang titik pusatnya di F sama titik pusatnya di G. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa gambar busur di sini yang memotong lingkaran Q. Oke, kita gambar. Nah, seperti ini ya. Sama yang bawah, jangan dilupa. Kita akan membuat busur seperti ini dari titik pusat G. Oke, kita kasih nama ya. Ini titik apa ini? A. Kemudian satu lagi. Nah, dari sini kita bisa menggaris titik F dan titik A menjadi apa? Garis singgung. Garis singgung apa? Persekutuan dua lingkaran. Oke, jadi seperti itulah melukisnya ya. Kalau praktek sendiri nanti di aplikasi kalian lebih enak lagi makainya ya. Tapi kalian bisa lihat di YouTube caranya. Kalau misalnya belum bisa menguasai aplikasinya, gampang kok ya, nggak susah. Sampai sini paham? Oke. Nah, kira-kira sama nggak gambarnya dengan gambar dengan benda-benda di keseharian kalian yang tadi sudah diukur? Sama ya? Gear sepeda sama ini sama nggak? Terus yang ada di genset sama nggak? Jadi sekarang udah yakin ya bahwa ilmu matematika yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ kita bisa menurunkan rumus. Caranya bagaimana? Kita kerjakan dulu proyeknya ya. Ini yang ibu akan bagikan ke KPD-nya ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan arahan dari ibu ya. Sekarang kalian lihat dulu ke KPD-nya. Kerjakan secara berkelompok. Jangan lupa pembagian tugas. Jangan kerjakan sendiri. Bagi tugas dengan temannya, nanti kita akan presentasi bersama-sama. Nah, perhatikan. Udah ya? Udah ya? Sudah perhatikan? Lihat ke KPD-nya. Jangan lupa diisi identitas. Pertama, lihat ada timeline-nya. Berarti kita proyeknya ngapain nih? Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu apa aja? Satu, topiknya. Berarti kita mencari apa topiknya? Garis singgung, persekutuan dua lingkaran. Pertanyaan esensialnya kalian tulis. Kemudian sumber-sumbernya di mana saja, tugasnya apa saja. Terus tuliskan misalnya tugas kemarin yang mengukur sepeda kebagian siapa yang mengukur. Tugas yang mengukur sumur siapa ya, katrolnya itu ditulis ya. Nah, dan semuanya dilengkapi. Hasil proyek kalian, jadwalnya. Kalian mengukur panjang sepeda kapan, tanggal berapa ya? Masih ingat nggak? Bagus.
gambar KPD-nya. Nah, dibagi-bagi sama temennya. Proyek tinggal dituliskan kembali kemarin bagaimana pengerjaannya, pembagian tugasnya siapa saja, yang menyediakan alat siapa saja. Tulis semuanya ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang mau tanyakan? Enggak? Ya dipindahin. Tapi ini nanti di proyek ya. Sekarang perencanaan dulu ya. Kalau nggak paham boleh tanyain kayak gitu. Ya. Nggak paham mana ya? Dari pelajaran apa ada hubungan antara garis semua ada pertemuan dua lingkaran dengan jari-jari. Ya, ada pertanyaan? Ya, sumber itu adalah hasil proyek kalian itu bersumber dari apa? Bisa dari tempat, ya, atau misalnya kepunyaan, atau buku, misalnya buku juga bisa. Misalnya kalian cari rumus atau cari apa bisa dari situ, ya. Sumber saja dari bebas. Ya, jangan tunggu sini, kita jawab KPD-nya dulu. Duduknya yang tegak, duduknya yang tegak. Iya. Sok, jangan. Nanti ada presentasinya diacak ya, Ibu ya. Ya, misalnya yang apa kemarin tuh yang membungkus di sepeda siapa, yang pembiasa siapa, tulis. Jadi yang jadi KPD itu nanti seperti laporan kalian kemarin itu ketika menjadi proyek ngapain aja sih ya,
Siapa aja yang ukur, apa aja alat yang dibutuhkan, gitu ya. Kemarin gadgetnya punya siapa? Punya Indomaret, Bu, saya minjem gitu. Atau punya saya, Bu, boleh ya. Tuliskan semua semuanya ya. Iya, Kak. Itu Kak, kan? Atau lima ya, benar kan? Oh, yang kalau tugas yang mengerjakannya siapa, yang mengukurnya siapa, bedanya itu ya. Apa nih? Ini adalah panjang garis ini. Nanti hasilnya yang mendapatkan bonus ya. Itu hasil akhir proyek kita ya. Kan tinggi eta dia pan solusinya garis bunga garis sumber-sumbernya hasil akhir perencanaan proyek mencari rumus wisata mencari rumus sumber hasil akhir perencanaan proyek Ya. Nah, yang analisis itu, nih ya, yang analisis. Perhatikan yang analisis. Kan kalian ada 3 gambar ya. Yang kemarin itu ada 3 gambar ya. Nah, nanti kalian tulis di sini hasilnya apa?
perhitungannya, apakah ada hubungannya antara panjang garis singgung persekutuan luar dengan jari-jarinya? Dari hasil perhitungan kalian, dianalisis, coba diamati hasil hitungannya. Apakah ada hubungannya? Gimana, ada pertanyaan? Ini ya yang mengukur sepeda siapa namanya? Tanggal berapa nih? Tanggal 1. Kemudian yang mengukur genset tanggal berapa? Yang mengukur kakak timba tanggal berapa? Ya. Ya, udah dikerjakan. Ya, ya. Siap-siap dikerjakan. Apa ada namanya? Ya. Ini masih cari rumus ya. Berarti hasil akhirnya apa? Dapatkan rumus panjang dari rumus keseluruhan. Ya. Terus ya, tanggal 2 selesai. Ya. Kalau ini kan udah selesai ya. Dia tinggal nanti anak ya, ini itu nih hasil perhitungannya lagi di sini, buktinya foto, siapa yang mau foto, sumber dari siapa ya. Ya. Kalau itu penelitian, Nah, ini mencari rumus persekutuan panjang persekutuan luar utara. Cari rumusnya. Tapi kalau ini berarti hasilnya apa? Kalau mencari rumus hasilnya apa? Rumusnya. Ya, rumusnya nanti. Ya, selesai? Apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Emang pakai jam? 9.30. Ya. Apa lagi? Ya. Ini cuma baru idenya aja. Kalian belum menganalisis dulu. Baru idenya. Idenya mencari rumus dari sini persekutuan luar. Kemudian nanti hasilnya ya berarti mendapatkan rumus untuk mencari panjang garis sini persekutuan luar. Gitu ya. Oke. Sudah? Mendapatkan Oke, sudah semua ya. garis singgung persekutuan. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Kita akan mencari siapa yang duluan presentasi. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, siapa yang presentasi duluan? Kelompok 2. Yeay. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Salah satunya berdiri kemudian bacakan hasil LKPD-nya yang diisikan. Siapa yang berdiri? Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke kelompok 2 ya. Yang lain menanggapi. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Ya, lihat ya. Kelompok 2, semuanya lihat ke kelompok 2. Tanggapi nanti presentasinya. Tinggal dibacakan aja ya. Kelompok 2 siap. Yang keras
proyek mendapatkan rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadwal pengerjaan proyek tanggal 28 Juni 2023 mengukur bus sepeda. Tanggal 29 Juni 2023 mengukur timba sumur. Tanggal 30 Juni 2023 mengukur genset. My project. Ya, tunjukkan ke teman-temannya. Ya, terus ya analisisnya. Analisis proyek, hasil pengukuran JIS, buktinya dari gambar atau foto, sumbernya dari saya. Hasil pengukuran genset, bukti gambar atau foto, sumber dari Aan dan Laila. Hasil pengukuran timba, bukti gambar atau foto, sumbernya dari Alia. Kesimpulannya, apakah ada hubungan antara garis singgung dengan jari-jari 90 jari? Oke. Menurut kelompok 2 ya, ternyata dari hasil analisisnya itu ada hubungan antara garis singgung dengan panjang jari-jari, yaitu membentuk sudut yang berapa derajat? 90. Ya, dengan hasil berarti apa Pythagoras berarti ya? Cos 90. Kelompok 2 mengukur itu ternyata dia angkanya angka Pythagoras, sehingga dia menyimpulkan sudutnya 90 derajat. Ya. Kelompok lain, apakah ada yang berbeda hasilnya? Sama, seperti itu. Hasil analisisnya. Ada yang mau presentasi, kita lihat yang kedua ya. Kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 1. Perwakilan kelompok 1. Ayo, siapa? Yo, siapa? Mas Dani, nggak apa-apa. Ya, yuk deh. Yang lain silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, anggota Rizka, Isna, Kaisa, dan Puput dari kelas 8F. Ayo, tinggal dibaca aja. Semangat, semangat. Topik dari presentasi dari kelompok kami yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pertanyaan esensial, apakah ada hubungan antara persekutuan luar dan jari-jari? Sumber-sumber, sepeda punya Lisna, sumur punya Puput, genset punya Rizka, dan alat-alat untuk membuat garis dari Kaisa. Tugas, Lisna mengukur garis sepeda, Puput mengukur timba sumur, Rizka mengukur genset. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggambar garis singgung persekutuan luar dua lingkaran: penggaris, pensil, penghapus, jangka, dan kertas. Ide penentu solusi garis singgung berhubung dengan Pythagoras. Hasil akhir perencanaan proyek mendapatkan rumus garis singgung persekutuan luar. Kelompok kami mengerjakan proyek ini pada tanggal 1 Juli 2023. Kegiatannya menggambar garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dari timba sumur, gear sepeda, dan genset. Dikerjakan dengan bersama-sama atau kerja kelompok. Ya, itu hasilnya ya, tunjukkan teman-temannya.
Analisis proyek. Hasil pengukuran GER, bukti foto GER sepeda, sumber dari Lisna. Hasil pengukuran timba, bukti foto timba sumur, sumbernya dari Puput. Hasil pengukuran genset, bukti video genset, sumber Rizka dan Kaisa. Kesimpulan, apakah ada hubungan antara garis singgung dengan jari-jari? Ada, karena sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Ya, terus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang oke, sekarang hasil AKBD-nya kalian tukar dengan kelompok lain. Ya, kelompok lain melihat hasil dari kelompok yang lainnya, kemudian diberi tanggapan. Tukar. Kelompok 1, kelompok 2 sudah ya. Berarti sekarang kelompok 3 dan 4 tukar. 5, 6 tukar. 7 tukar sama 6. Oke, lihat, kemudian ditanggapi. Apakah hasilnya ada yang harus dipertanyakan atau ada yang berbeda? Coba lihat. Ayo tukar. Sudah? Sekarang amati hasil dari temannya, hasil proyek temannya, perhatikan. Sudah dilihat? Coba dilihat apakah ada yang berbeda? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Coba dilihat hasil proyek temannya. Ini kelompok berapa? Coba lihat hasil analisisnya. Sama tidak? Sudah dilihat? Sudah? Apakah sama hasilnya atau berbeda? Apa? Ada yang berbeda? Coba tanggapi yang berbeda. Siapa? Kelompok 7. Tanggapi temennya yang ada di mejanya. Ini kelompok berapa yang meja? Kelompok? Kelompok? 6. Apa yang ada di kelompok 6? Coba apa yang berbeda di kelompok 6? Dari jika dibandingkan dengan hasil yang kalian sempat kalian buat. Di kelompok 6 apa kelompok 6? Apa yang berbeda? Ya? Kesimpulannya berbeda. Apa? Ini kesimpulannya apa? Nah, kelompok 6 itu bukan menyimpulkan ya. Benar kata kelompok 7. Itu mah pertanyaan. Apakah ada hubungan? Itu namanya pertanyaan. Bagus, kelompok 7 tanggapannya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, perhatikan teman sekarang. Kita akan membahas hasil analisisnya secara detail ya. Lihat. Ayo kita tanyakan.
Jari-jari lingkaran bisa dibuat dari titik singgung dengan titik pusat akan membentuk jari. Nah, kemudian jari-jari itu tegak lurus dengan garis singgung ya, berdasarkan hasil proyek kalian ya. Ternyata itu tegak lurus. Nah, perhatikan, karena sudah ada informasi ternyata garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari dan dikuatkan juga dengan hasil proyek yang lain buat, bisa diturunkan seperti ini menjadi rumus garis singgung persekutuan luar lingkaran dengan menggunakan Pythagoras. Perhatikan gambar ini, lihat gambar ini. Udah di sini ya. Lihat gambarnya. Dari gambar ini kita bisa membuat garis yang sejajar dengan garis FH. Ada garis FH? Iya. Garis FH kita bikin garis yang sejajar, yaitu garis SQ. Nah, SQ sejajar dengan FH, ya, sehingga kita bisa titik potong antara FH dengan SH itu ada titik S ya. Nah, FS itu sama dengan jari-jari, ya enggak? Jari-jari R2 ini ya. Sehingga panjang SP itu adalah R1. R1 itu dari sini ke sini dikurangi dengan R2. Nah, dari situ kita bisa pakai rumus Pythagoras untuk mencari panjang PQ ya. Dari segitiga PQS. Ada nggak segitiga PQS? Ada ya. Nah, perhatikan di sini segitiga PQS atau PSQ ya. Nah, di sini kan PSQ itu tegak lurus ya, dengan jari-jari, ya kan? Berarti nanti untuk mencari QS itu sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi SP kuadrat pakai rumus Pythagoras. SP-nya adalah R1 dikurangi R2. Berarti PQ sama dengan QS sama dengan PQ akar dari PQ kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, karena SQ itu sejajar dengan FH, sedangkan FH itu garis singgung, berarti kita bisa ubah SQ-nya menjadi FH, ya. Sama aja, berarti untuk mencari FH atau untuk mencari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah jarak antara titik pusat dikuadratkan, kemudian dikurangi dari selisih jari-jarinya, kemudian dikuadratkan ya. Nah, hasil rumus itu adalah hasil proyek kalian. Jadi proyek kalian itu akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menurunkan rumus. Paham ya? Oke. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita menurutnya, Ibu ada hadiah dulu. Kalian buka HP-nya masing-masing. Oke, sudah dibuka. Ini ada tugas mandiri ya. Kalian kerjakan tugas mandirinya menggunakan kuisis. Bentar, perhatikan ke depan. Lihat ke depan. Nah, tulis joinmyquizzes.com ya. Kemudian enter kode 5340069. Setelah itu kalian kerjakan soal-soalnya. Ya, ini linknya, ini kodenya. Di browser ya, di browser atau di Chrome atau di Mozilla yang ada di HP kalian, browsernya apa bebas ya. Ketik joinmyquiz.com, kemudian
53469. Udah bisa? Coba lihat dari dulu. Siapa yang udah bisa? Ya, bukan. Ya, sesuai kodenya. Kodenya tulis 53469. Udah? Udah? Ya. Cukup dulu. Terus namanya panggilannya siapa panggilan?
Eh,